Santriwati kan begitu dengar, oh suara si AA nih. AA Rifki maksudnya. Lu geeran aja loh. Pokoknya gua sama perempuan menang banyak gua mah. Iyalah, perempuan suka sama saya karena hidung. Ya kan? Pokoknya kalau saya bilang sama perempuan, saya senang hati saya. Tapi kalau bilang sama laki-laki, nggak bakalan enak jawabannya mah. Bener-bener. Ini saya tanya, Bu, Pak, Bu, Neng, saya ganteng nggak? Bunga, hati bunga, bener. Pengen berasa tinggal di desa Subang. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhir. Dan insyaallah penyebab kehadiran beliau-beliau di tempat ini, Allah turunkan rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula kepada pejabat pemerintah daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, dan juga Bapak Camat, baik TNI maupun Polri-nya. Sama kita muliakan pula Bapak Kapolsek kita, Bapak Kukuh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. InsyaAllah bagaimana tentang jabatan-jabatannya di dunia ini, penambah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu tercinta dan yang selalu saya banggakan, para santri dan santriwati Desa Subang yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan li Rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fatal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, segala macam pemberi nikmat, baik yang kita rasakan maupun yang tidak pernah kita rasakan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kenikmatan yang hakiki sampai detik malam ini Allah masih pertahankan. Alhamdulillah, Islam dan iman kita masih Allah berikan, dan Allah berikan kita dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau bangkitkan kami dari tempat yang mulia ini, melainkan Kau hancurkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kau ganti dengan pahala yang berlimpah, ya Rabbi. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami duduk di dalam tempat yang mulia ini penuh dengan dosa, ya Allah. Jangan Kau sia-siakan doa kami ini, ya Rabbi, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di momen di hari santri yang insya Allah mudah-mudahan kita ditulis sebagai santri yang bertakwa kepada Allah, kita dijadikan santri dan santriwati yang diberikan keridhaan dari Allah. Segala ilmu yang telah sampai kepada diri kita diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Habib, memang keberkahan itu apa sih, Bib? Berkah itu tidak bisa dilihat, keberkahan itu tidak bisa dipegang, tapi keberkahan itu dapat dirasakan. Keberkahan adalah suatu anugerah terbaik dari Allah bagi setiap hamba yang bertakwa dan ingin menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu hukumnya apa? Menuntut ilmu hukumnya wajib. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radahu, tatkala saat beliau berumur 9 tahun, diperintahkan oleh abahnya, saat di mana Imam Syafi'i diwajibkan untuk belajar kepada Imam Malik radhiyallahu anhuma. Beliau di saat itu datang ke Imam Malik saat Imam Malik memerintahkan khadimnya untuk membukakan pintu. Lalu yang dilihat adalah seorang anak kecil yang bernama Muhammad Syafi'i. Lalu beliau dikatakan, ada perlu apa wahai Syafi'i? Aku ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik karena ini adalah perintah ayahku. Sampai Imam Malik mengatakan, sampaikan kepada Syafi'i, aku tidak ada waktu untuk mengajarnya, hafalkan dulu kitab Al-Muwatta. Setelah dia hafal, baru dia datang ke sini, baru kita mutalaah. Disampaikan oleh khadim daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau tatkala disampaikan wahai Syafi'i, Imam Malik mengatakan, hafalkan dulu kitab Muwatta. Apa jawaban Imam Syafi'i? Sampaikan kembali kepada Imam Malik, Al-Muwatta ada di dalam kepala Syafi'i. 9 tahun sudah bisa menghafal Quran, 9 tahun sudah hafal kitab, 9 tahun sudah mengeluarkan fatwa. Anak muda desa Subang lagi ngapain 9 tahun? Mobile Legend. Iya. Facebook,
Hafal. WhatsApp, Instagram. Juz 30 nggak apal-apal. Saya mau tanya sama DKM Masjid. Ada DKM Masjid hadir nggak? Hadir ya. Subuh banyak nggak anak mudanya? Alhamdulillah kosong. Coba nanti nih pulang dari sini begitu 3:30 buka jendela yang lebar. Dilihat yang masuk ke masjid anak muda apa aki-aki. Anda suruh lihat tapi lu udah ngomong sendiri. Kalau aki-aki main ke masjid sudah wajar. Kenapa? Umurnya tinggal dikit. Betul nggak? Nggak ada aki-aki pakai celana jeans, nggak ada. Betul apa nggak? Apalagi ini pakai legging, kan kagak lucu. Masjid penuhnya sama umur 50 ke atas. 50 ke bawah, lagi narik selimut. Betul Bu? Bu? Kalau ibu mah ahli sorga. Bu mau tahu bidadari nggak? Mau lihat bidadari mau? Tengok-tengokkan. Lah laki-laki nggak ada bidadara, nggak ada di sorga, nggak ada. Di sorga itu adanya tapi di sorga nggak ada nini sama aki-aki, nggak ada. Yang ada tuh anak-anak muda 17 sampai 25 tahun. Allah tuh paham sekali. Orang tua di dunia aja nyusahin. Betul apa enggak? Saya waktu berangkat umroh tahun lalu, begitu masuk take off, lu ngerti take off nggak? Terbang. Terbang. Begitu terbang di belakang saya ada nini umur 70-an lah. Baru berapa menit terbang, kita tanya nih kenapa ini enak Bib. Kenapa? Mual. Ya maklum orang biasa naik beca. Sampai 2000 kaki ketinggian udah mulai tuh buka plastik kresek rasak. Keluarlah obat pertama cap kampak. Berubahlah wangi daripada pesawat, berubah cap. Naik ketinggian 3000 kaki, keluar bal pirik. Nyelet seno, nyelet sini, hidung diceletin sampai ditaruh di lidah. Udah sampai 5000 kaki perjalanan, udah sampai 5 jam, mulai koyok. Kenapa? Kaki kesemutan, Beb. Pinggang sakit, Beb. Makanya itu di sorga nggak ada nenek-nenek. Kenapa? Nggak ada yang jual bal pirik, Ibu. Makanya anak-anak muda, nih contoh nih buat anak-anak muda. Jangan doyan main media sosial, baca Qur'annya kagak. Sekali-kali coba imam di bulan Ramadan, anak-anak muda kan gagah. Betul apa enggak? Santriwati kan begitu dengar, oh suara si AA nih. AA Rifki maksudnya. Lu geeran aja loh. Pokoknya gue sama perempuan menang banyak gue mah. Iyalah perempuan suka sama saya karena hidung. Ya kan? Pokoknya kalau saya bilang sama perempuan saya senang hati saya. Tapi kalau bilang sama laki-laki gak bakalan enak jawabannya mah. Bener-bener. Ini saya tanya, Bu, Pak, Bu, Neng, saya ganteng gak? Bunga, hati bunga bener. Pengen berasa tinggal di desa Subang.
Coba tanya sama yang laki. Tong. Pak, saya ganteng nggak? Oh kan? Nggak pernah enak saya mah. Kalah saing mereka mah. Tapi tenang, yang model begini nih jodohnya agak lama. Ya iyalah, sekarang nggak ada perempuan nyari yang pengangguran, ngaji juga nggak bisa, kan konyol. Ngaji kagak, taklim kagak, nongkrong pinggir jalan, genjerang-genjreng, minum ciu, ya. Udah nggak musim, Desa Subang anak mudanya pada mabok mah nggak musim. Sallu ala Muhammad. Nih saya bilangin, kalau lagi begitu jangan diteprokin tangan. Saya bukan burung dara. Lagi Desa Subang, ya Allah, udah siangnya panas. Betul? Kalau orang bule minum begituan buat ngangetin badan. Karena suhunya di bawah 0. Min sekian. Kalau di sini kan kagak 28, 32, kadang 35. Panas luar biasa, udah pakai minum, apa yang mau dipanasin? Kalau orang bule karena derajatnya bawah, dia minum juga secukupnya. Seloki minumannya juga mahal, satu lokinya 350.000. Lu 30 patungan, minumnya 18 orang. Mereknya 2 huruf, AO. Betul? Bukan orang Desa Subang, bukan. Jakarta yang begitu. Saya tanya aslinya mana? Subang. Dia ketawa dulu nggak apa-apa ya? Apa-apa, biar refresh. Soalnya kalau langsung tegang bahaya. Saya juga baru bangun tidur. Saya tidur di mobil begitu melek. Di mana nih? Udah tengah hutan. Lah emang bener kagak? Itu bener aja, kalau nggak bilang nggak bener gue pulang nih. Kalau orang bule minumannya Jack Daniel, Smirnoff, tequila, mahal-mahal. Gue kata orang. Yang satu botol 1.700.000, 2 juta lebih. Ini udah 30, minum 18 orang. Kalau orang bule muntahnya juga enak. Pagi burger, malam pizza, siang spaghetti. Yang dia keluarin dia lagi. Nah kalau orang Subang, pagi nasi uduk, siang semur jengkol, malam tutut. Kalau orang bule begitu keluar, wah panjang spaghetti yang keluar. Orang Subang, wah panjang bukan spaghetti, bihun. Orang bule keluar, wah ada yang lengket-lengket keju. Orang Subang, kerupuk. Udah nggak pantas acan anak-anak muda mah. Sekarang udah zamannya anak-anak muda membela agama Allah Subhanahu. Coba kita lihat santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lihat para santri-santrinya Nabi SAW. Mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Sampai mereka ditempatkan di dalam surga Firdausul A'la. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mencintaku, tidak mencintai para sahabatku, tidak akan mereka masuk bersamaku di dalam surganya Allah. Coba kita lihat, mesti cinta juga sama sahabat Nabi. Santrinya lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu, saat dimana beliau menjadi seorang khalifah, berkah daripada didikan Nabi SAW. Khalifah, pemimpin yang paling miskin adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu. Saat dimana ada para tetangganya, ada rakyatnya, ada masyarakat yang dalam keadaan kelaparan, dibuka gudang gandumnya, suruh diambil sebanyak-banyaknya agar mereka tidak lagi dalam keadaan kelaparan.
Sayyidina Umar ridha kelaparan, yang penting rakyatnya makmur. Seandainya presiden kita kayak begitu, alhamdulillah. Lo yang ngomong ya, depan Kapolsek nih, aku ditangkap lagi. Terusin nggak nih? Terusin nggak? Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu. Saat Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi SAW berada di dalam Jabal Tur, saat di mana orang-orang yang sedang berbondong-bondong ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, dengan ketawaduannya menjadikan dirinya sebagai tameng untuk Nabi Muhammad SAW, sampai masuk di dalam gua. Saat di mana dia duluan yang masuk ke dalam gua, diperiksa dulu kanan kirinya, atas bawahnya. Nabi, jangan masuk dulu ya Rasulullah, stop dulu, biar saya bersihkan dulu dalam gua ini. Jubahnya dibuka, dirobek sedikit demi sedikit, ditambal lubang-lubangnya. Khawatir ada binatang buas yang akan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada satu lubang yang tidak ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar karena bajunya sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada lagi potongan daripada jubahnya. Diganjal dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah masuk, lalu Rasulullah tiduran di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Saat tertidurnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mulai merasakan sengatan yang sangat dahsyat. Sampai tidak menahankan diri, wajah menjadi biru, keluar keringat begitu besar, sampai air mata menetes ke pipi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Sampai Rasulullah terbangun dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, apa yang kau rasakan sehingga engkau menjadi ada sebuah tangisan di dalamnya?" "Ya Rasulullah, bukan karena beratnya dirimu, namun di kakiku ini ada lubang yang belum tertutup. Aku tutup dengan kakiku, ternyata di dalamnya ada ular yang cukup berbisa ya Rasulullah." Suruh diangkat kakinya. "Buka kakimu, buka lubangnya." Saat dibuka, melihat telapak kaki Sayyidina Abu Bakar sudah hancur sampai tulangnya pun terlihat. Sampai di saat itu Rasulullah mengambil daripada ludahnya, menutup daripada luka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, ular ini marah kepadamu. Dia telah izin kepada Allah untuk memandang wajahku, tapi engkau menutupnya, tidak terima ular ini karena engkau telah menghalangi penglihatannya untuk memandang wajahku," kata Sayyidina Muhammad SAW. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ridha sakit, ridha terkena racun, yang penting Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abdullah bin Abbas saat perang, di dalam peperangan tersebut, beliau ditugaskan sebagaimana pemegang daripada bendera kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saat di mana beliau memegangnya, pasukan sudah mulai agak bimbang. Nabi sedang mengajar di Madinah. Ini adalah peperangan Mu'tah. Dan di saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, dan ada sahabat yang mengatakan, "Wahai Abdullah, kembalilah kepada Rasulullah, sampaikan tidak memungkinkan untuk menjadikan peperangan tersebut. Kenapa? Lihat orang-orang kafir dalam keadaan cukup banyak, kita tidak akan mampu." Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? "Wallahi, kalau peperangan ini didasari dengan hawa nafsu, aku pun tidak akan pernah turut serta di dalam peperangan ini. Karena ini adalah perintah Nabi, maka peperangan ini harus terus berlanjut karena kecintaanku kepada Sayyidina Muhammad SAW." Peperangan dimulai. Abdullah bin Abbas dalam saat memegang bendera tersebut, saat dimana memegang bendera, tangannya terpenggal, kanan kirinya terpegal, kakinya terpenggal, lalu dilepas, diambil oleh Imam Ja'far, dan di saat oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar, saat itu pun ada terlepas daripada genggamannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Saat dimana Rasulullah SAW saat dalam keadaan ta'lim melihat ada sesosok manusia yang diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki kaki,
tidak memiliki tangan, namun beliau dalam keadaan sempurna diberikan sayap oleh Allah. Ternyata Imam Ja'far At-Tayyar datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan dan menundukkan kepala, "Wahai para sahabatku, ketahuilah Ja'far At-Tayyar sudah menjadi syahid." Dan di saat ini beliau diberikan daripada sayap yang begitu indah, yang terbentang daripada emas-emas dan di ujungnya terdapat berlian dan permata. Mereka meridhakan dirinya untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Inilah para santri Nabi Muhammad SAW. Mereka yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah kita lakukan? Bagaimana keadaan kita hadirin? Bagaimana keadaan kita di saat ini? Sudahkah kita menjadi santri daripada guru-guru kita? Dari guru-guru kita sampai kepada guru-gurunya, sampai sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kita tidak ada pernah bosan mengatakan aqimis shalah, dirikan salat. Tidak akan pernah bosan mereka mengatakan mau di majlis taklim manapun, dirikan salat, jangan tinggalkan salat. Inna salata tanha anil fahsya. Orang yang mendirikan salat akan jauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Nabi banyak bohong apa banyak jujurnya? Banyak bohong apa banyak jujurnya? Kalau presiden kita banyak benar apa banyak jujur, banyak bohongnya? Ngomongin presiden enggak? Kinjong, ntar kinjong. Tahu kinjong? Gede kepala. Emang udah gede. Saya nggak mau ngomongin politik. Udah nasib bangsa kita udah. Betul? Udah nasib, maunya begini udah maunya begini aja udah. Udah kita tinggal sujud kepada Allah. Ingat nih. Ujian demi ujian ini datang dari diri